dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah Yud kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam setiap kami. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui, biarlah berkat Tuhan boleh terus ada dalam hidup setiap kami. Saat ini kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau hadir dimanapun kami berada, dan Roh Kudus Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari puji Dia. Kunaikan syukurku. Habis-habisnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh melewati 2021, bahkan kami boleh ada Tuhan sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah jiwa kami Tuhan boleh memuji Engkau, roh kami memuji Engkau Allah yang hidup. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again.
Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Somebody, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kami sembah Kau, Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Kau Raja dalam hidup kami, Tuhan. Kami puji, kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. We worship you. I worship your holy name. I worship your holy name. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami puji Engkau, Tuhan, selama-lamanya dalam hidup kami. Amin. Shalom young people, kita kembali bertemu. Saya percaya tangan penyertaan Tuhan senantiasa mengiringi saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar satu hal kembali, itu beritakan kabar damai. Tema minggu ini adalah beritakan kabar damai. Terambil dari Yesaya pasal yang 48 ayatnya yang ke-20. Saya ulangi, Yesaya pasal 48 ayat ke-20. Berbunyi, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Kalau dilihat dari ayat Yesaya pasal ke-48 ayat 20 ini, dinyatakan di mana bangsa Israel waktu itu dalam masa pembuangan. Mereka dibuang ke negeri Babel yang di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Terus kemudian mereka begitu menderita, mereka begitu merasakan hal-hal yang selama masa raja-raja mereka yang dipilih oleh
Tuhan dari mulai Saul, Daud terus sampai ke bawah. Nah, sampai satu titik di mana mereka dibuang oleh Tuhan. Nah, bangsa Israel sedemikian mengalami penjajahan, mengalami rasa yang gak mengenakan, merasa dikekang, merasa segala sesuatunya tidak mengenakan mereka. Mereka dibatasi, bahkan kita pernah dengar juga ada kisah Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, semua di negeri Babel. Nah, ini yang terjadi. Bertahun-tahun mereka ada di pembuangan, sampai dikatakan di Yesaya 48:20 ini, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah sampai ke ujung bumi, katakan Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Tuhan mau menolong bangsa Israel. Kita adalah Israel rohani. Seringkali kita mendengar itu, seringkali kita juga tahu bahwa kita adalah Israel rohani. Nah, saya mau sedikit gambarkan mengenai damai. Tadi di sana dikatakan siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Kita diminta oleh Tuhan untuk memberitakan kabar damai, kabar sukacita bahwa kita akan ditebus oleh Tuhan. Kita dilepaskan dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan, sama seperti di mana bangsa Israel mengalami hal yang tadi saya katakan di awal. Penuh dengan sukacita, siarkan itu, katakan bahwa kita akan ditebus, kita keluar dari penjajahan yang selama ini mengekang kita, mengikat kita, yang nggak bisa melihat terang. Itu suatu kabar yang sukacita, kabar yang begitu luar biasa, membawa damai bagi setiap kita. Nah, terkait dengan tadi tema kita, beritakan kabar damai. Apa sih damai itu? Kabar damai itu apa sih? Damai sejahtera. Seringkali kita dengar damai sejahtera, damai. Jangan-jangan hari ini kita belum tahu bahwa damai sejahtera yang dimaksud itu seperti apa. Bahkan sering banget saya dengar banget gini ya, dengar umum banget, ada orang yang bahkan dalam gereja sekalipun dengar ada satu khotbah hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar, terus dia katakan pulang dari dengar khotbah, saya tanya, bagaimana bro khotbahnya hari ini? Saya nggak ngerasakan damai, saya nggak ada. Kayaknya di gereja ini saya nggak ada damai sejahtera. Saya kayaknya nggak pas di sini. Terus ada orang lain lagi yang ngomong, bro, saya tanya, kenapa pindah dari perusahaan di mana sekarang ada? Kan perusahaannya bagus, besar, banyak hal yang bisa dapat dipelajari di sana. Orang seringkali ngomong, saya nggak damai di situ, nggak ada damai sejahtera di sana. Apa sih damai jadi? Nah, saya sedikit gali mengenai damai itu sendiri. Ya, damai menurut kamus besar bahasa Indonesia, damai itu adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman dalam masa perindustrian yang maju pesat. Ya, ini dikatakan kamus bahasa Indonesia. Terus kemudian tentram, tenang, keadaan yang tidak bermusuhan, rukun, itu adalah damai. Nah, sejahtera apa sih menurut KBBI? Aman, sentosa, dan makmur. Selamat atau boleh dikatakan terlepas dari segala macam gangguan. Itu sejahtera. Waktu saya klik damai sejahtera, saya cari arti kata damai sejahtera di KBBI. Keluarnya merah. Maaf, tidak ditemukan kata yang dicari. Damai sejahtera itu nggak ada ditemukan dalam pengertian dalam bahasa Indonesia yang klop, yang tepat. Ada kalau kita googling ya, damai sejahtera artinya apa? Itu yang masuk tuh keluar semua pentafsiran atau definisi berdasarkan Alkitabiah, secara Alkitab. Ya, saya simpulkan sedikit mungkin ya. Damai sejahtera berarti dapat didefinisikan
yaitu suatu keadaan aman, tenang, tentram, rukun, tidak bermusuhan, dan terlepas dari segala gangguan, atau selamat, terlepas dari segala gangguan. Kalau hari ini kita masih terikat, masih terkekang, bahkan sekalipun terkekangnya itu tanpa kita sadari, seperti dengan addicted dengan permainan game, addicted dengan sosial media, addicted dengan gadget, kita belum ada damai sejahtera sebenarnya. Kita belum memiliki damai sejahtera itu. Harusnya damai sejahtera itu terlepas dari segala macam gangguan. Hanya kepada Tuhan kita terikat. Nah, itu baru damai sejahtera. Hari-hari ini apakah kita damai dalam keadaan sekarang pandemi? Saya percaya banyak juga orang-orang yang begitu dengar, kemarin kita udah melewati varian Delta, coronavirus yang varian Delta di bulan pertengahan tahun lalu ya, bulan Juli, sekitar bulan Juli ya, tahun lalu 2021, itu begitu dahsyatnya, banyak sekali yang menjadi korban dan perang. Saya pun kehilangan beberapa teman dekat yang saya sering keep in touch dengan dia. Bahkan kami masih ngobrol jam 5, jam 6 sore, jam 1 pagi sudah meninggal. Nah, itu demikian, sampai sedemikian. Terus kemudian kita udah melewati itu, masuk awal tahun ini kita mulai dengan Omicron. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, bukan. Varian-varian ini banyak sekali. Omicron kemudian mulai ada yang terkena di Indonesia, terus kemudian terus bertambah dan hari ini semakin bertambah. Walaupun mungkin tidak sedahsyat varian Delta menurut beberapa ahli yang saya dengar, yang saya ketahui dan saya baca, tapi itu perlu diwaspadai. Nah, itu hal-hal yang membuat kita nggak damai, membuat kita resah, membuat kita galau, membuat kita selalu punya rasa takut, kekhawatiran, bahkan mungkin berlebih. Gak ada damai. Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa mendapatkan damai? Bagaimana kita bisa memiliki damai itu? Damai sejahtera yang bisa didapatkan, gak mungkin kita dapatkan dalam dunia. Kita nggak bisa bersandar kepada dunia. Tadi dikatakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa tadi keadaan aman, tidak ada kerusuhan, ya, tentram, tenang. Mana ada tentram, tenang sekarang ini? Semua di dunia bisnis, dunia perdagangan, pekerjaan, dunia sekuler ya. Semua lagi kebingungan. Bagaimana ini? Daya beli menurun, ada perubahan-perubahan mengenai perpajakan atau beberapa hal lainnya yang terkait dengan suku bunga bank. Belum lagi ada beberapa supplier yang sudah tidak menyuplai karena bangkrut, nggak bisa melewati masa-masa pandemi yang lalu. Banyak hal seperti demikian, yang akhirnya banyak orang punya kekhawatiran, nggak ada rasa damai. Bahkan ini dialami bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Jadi nggak ada damai dalam dunia. Kita nggak bisa menyandarkan, atau kita nggak bisa memperoleh damai itu dalam dunia. Hanya bisa di dalam Tuhan. Damai itu bukan suatu keadaan yang membuat kita menjadi damai. Kalau kita mau mengupayakan atau perform damai sejahtera itu dengan upaya kita, dengan kekuatan kita, tanpa ada damai atau sumber damai itu dalam hati kita, saya percaya pasti akan kelelahan. Bagaimana kita bisa memiliki damai? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
bukan dengan mengupayakannya sendiri. Trust in Jesus, not trying. Mungkin kita tahu ya, iman itu bukan bicara hanya mengenai percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau percaya doang kepada Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita akan selamat, kita akan bertumbuh dan sebagainya. Iblis pun percaya Tuhan adalah anak Allah, Yesus adalah anak Allah, dia dibangkitkan dan sebagainya. Nggak ada bedanya kita mentar sama iblis. Iman bicara bukan hanya percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada Yesus yang cuma hanya bangkit sebagai Allah yang hidup pada dunia, bangkit. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu bicara iman. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan Yesus seringkali digambarkan sebagai air hidup. Kalau kita mau damai itu ada dalam hidup kita, dalam diri kita, pastikan kita semua punya si sumber damai dalam hidup kita. Dia harus memenuhi sepenuh-penuhnya dalam hidup kita. Nggak separuh-separuh. Kalau separuh-separuh masih khawatir, belum ada damai benar-benar dalam hidup kita. Ya. Kalau kita benar-benar sepenuhnya percaya kepada Tuhan, damai sejahtera itu dengan sendirinya akan mengalir. Kita akan mengalami proses-proses. Saya nggak mengatakan bahwa kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan nggak akan ada masalah. Saya nggak mengatakan itu. Tuhan juga nggak pernah berjanji. Bahkan sering kita dengar ada pujian, Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru. Tapi dia berjanji kita akan mengatasi semua bersama dengan dia. Nah, itu yang Tuhan mau pada setiap kita. Percaya sepenuhnya pada dia, dia akan mengatur hidup kita dan kita menjalaninya. Saya juga mengalaminya. Saya sedikit sharing mengenai apa yang terjadi pada saya. Saya mungkin beberapa waktu lalu ada pernah sharing gimana saya mengalami juga hal-hal yang tak mengenakan saya. Saya mengalami gejala COVID di awal-awal pertama di bulan November, Desember tahun 2020, ya, mau masuk ke 2021. Saya mengalami gejala itu. Dan bukan itu aja, istri saya pun ada mengalami gangguan di payudara. Terus kemudian saya mengantarkan, waktu saya merasakan gejala, udah merasakan mulai nggak enak. Saya udah merasakan kayaknya nih mulai sakit, badan kayaknya nggak enak. Tapi saya belum mencoba untuk mentes apakah saya mengalami terkena COVID. Saya mengantarkan istri saya ke rumah sakit untuk di ronsen dan sebagainya. Istri saya rupanya ada semacam tumor di payudara. Ukurannya 3 cm, kurang lebih diameternya segitu. Nah, itu harus segera dioperasi dan sebagainya. Kami mengalami juga dampak dari pandemi, termasuk di keuangan kami, dan kami harus berhemat luar biasa untuk untuk melihat semua hal, untuk kita nggak tahu prepare ini untuk beberapa waktu ke depan yang harus kami jalani. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Siapa yang harus saya
perbuat. Saya memberkati istri saya mendoakan istri saya. Dan saya pun dalam keadaan yang gak mengenakan. Tapi disitulah waktu kita di titik dimana kita rasanya kayaknya mau menyerah. Pastikan setiap kita punya respon yang benar. Pastikan kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Waktu itu saya rasanya juga pengen menyerah. Saya rasanya, Tuhan, ini belum habis, ada lagi gitu kan. Tapi saya percaya semua hal akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Saya percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kami berdoa bersama, kami buat hidup yang nggak cuma mikirin terus-menerus, yang akhirnya selalu fokus hanya pada penyakit yang kita derita. Tapi kami bersuka cita. Kami merasa semua hal termasuk nafas hidup kami pun itu titipan Tuhan. Kenapa harus kita pusingin? Akhirnya setelah beberapa waktu, sekitar 2-3 bulan kemudian, istri saya bilang, kok rasanya udah gak ada benjolan lagi di payudaranya. Dan fine-fine aja, semua gak ada lagi. Dan saya katakan, yuk nanti kapan kita waktunya untuk coba cek lagi di mamograf atau di USG yang agar bisa terlihat dengan jelas benar nggak bersih semua. Walaupun kita tahu secara pasti, dia juga merasakan, saya juga merasakan bahwa tidak ada lagi benjolan sama sekali, sudah bersih, udah nggak membuat dia sakit dan sebagainya. Kami tahu bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya pun juga mengalami yang tadi saya katakan COVID. Saya mandiri, saya isoman di rumah. Saya melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Saya menjauhkan peralatan makan saya ataupun barang-barang yang saya gunakan dari keluarga saya. Saya pakai masker, bahkan lagi tidur sekalipun saya pakai masker. Dan puji Tuhan, tidak ada satupun dalam keluarga kami yang mengalami gejala yang saya alami. Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui hal itu, melalui apa yang kami derita, apa yang kami alami. Waktu kami alami dan terbebas dari itu semua, kami semua boleh menyatakan kuasa-Nya Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan sempurna atas keluarga kami. Itu yang saya alami. Waktu saya melewati itu semua, tadinya mau nyerah, akhirnya waktu saya bisa melewati itu semua dengan keluarga dan istri saya sangat bersuka cita. Saya merasakan damai sejahtera. Saya merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Sampai saya sering ngomong ke teman-teman, ke rekan-rekan sepelayanan, bahkan teman-teman yang kami, teman-teman saya, teman sekolah yang dimana kami berkomunitas, mereka amazed dengan itu. Bilang, kok bisa kamu isoman di rumah masih itu kan beresiko, terus kemudian kok bisa mereka nggak kena? Pada waktu itu masih orang takut sekali. Saya lakukan protokol kesehatan yang dinyatakan oleh pemerintah, dan itu sangat baik. Ikuti aturan yang ada, dan kuasa Tuhan juga luar biasa untuk melingkupi setiap kami. Itu yang terjadi pada saya. Saya melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ya, waktu kita percaya sepenuhnya, bukan dengan kekuatan sendiri, dengan mengupayakan ini itu, atau istri saya kemarin didiagnosa harus segera operasi, kami mengupayakan untuk operasi dan sebagainya. Toh juga habis itu di kemo lagi untuk supaya habis itu semua sel-selnya, karena pasti waktu diangkat seringkali ada yang tertinggal, dan untuk membersihkannya harus menggunakan kemo. Istri saya merasakan, kayaknya saya nggak sanggup deh menjalani itu semua. Itu yang Tuhan nyatakan melalui keluarga kami. Waktu kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kami nggak mencari siapapun. Kami tahu Tuhan, hanya Tuhan yang dimana kami bisa bersandar, dan itu yang terjadi pada kami. Nah, berikutnya bagaimana kita bisa memiliki damai? Di Yesaya 48
ayat ke-18, Yesaya 48 ayatnya yang ke-18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah henti. Tuhan menyatakan di sini, kalau kamu atau setiap kita ingin memiliki damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah kering, dikatakan apa? Perhatikan perintah-perintahnya. Ya. Memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Memperhatikan ini bukan sekedar kita ngeliat terus dengan perhatikan benar-benar, cuma begitu doang, enggak. Melakukannya. Memperhatikan dan melakukannya. Tuhan katakan di firman juga ada yang menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Jadi harus dinyatakan dengan bentuk aksi, bentuk kegiatan dalam keseharian, aktivitas yang kita nyatakan. Itu baru bisa terproses, dan lama-kelamaan damai sejahtera itu menjadi gaya hidup kita, cara hidup kita. Cara hidup kita tidak sama anak-anak Tuhan dengan cara hidup anak-anak dunia. Cara hidup kita harusnya cara hidup kerajaan sorga, yang menyukai firman Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan dan ketetapannya. Itu yang seharusnya mencirikan kita adalah warga kerajaan sorga. Waktu kita melakukan itu, tentunya kita lagi memberitakan kabar damai, kabar sukacita, di mana kita hari lepas hari berproses dalam Tuhan. Hari lepas hari kita mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita terus berserah, bersandar sepenuhnya kepada Dia, dan damai sejahtera itu tinggal dalam kita. Sumber damai sejahtera itu tinggal dalam kita, memenuhi kita, memenuhi hati kita, pikiran kita, dan semua yang kita kehendaki, pikirkan, perkatakan, perbuat selaras dengan firman Tuhan. Itu harusnya gaya hidup anak-anak Tuhan. Hari ini pun saya nggak tiba-tiba sempurna. Saya pun hari ini masih berproses. Saya diingatkan terus waktu bawakan materi ini pun, saya diingatkan Tuhan untuk terus berproses, belajar sepenuhnya mengandalkan Dia, dan terus melakukan firman-Nya. Damai itu dengan sendiri akan mengalir terus-menerus, tidak pernah kering, karena Sang Sumber damai dalam kita terus akan mengimpartasi ke semua orang dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Kita akan membawa, kita akan memberitakan kabar damai itu dengan cara hidup kita, dengan lifestyle yang berbeda, bukan lifestyle dunia. Saya kemarin, belum lama ini, anak kedua saya ulang tahun. Saya ada beberapa saudara kami ikut hadir. Mereka Kristen. Terus kemudian ada yang Katolik juga. Saya diminta untuk pimpin doa. Saya pimpin doa untuk anak saya sekaligus memberkati dia di usianya ke-15 tahun. Saya berdoa sambil makanan dihidangkan depan kami. Waktu saya mendoakan, selesai, ada saudara kami yang menyatakan, doanya panjang amat. Anak saya langsung nyeletuk, itu mah gak panjang, bukankah seharusnya demikian? Itu masih pendek. Saya amazed dengan anak saya yang pertama yang menyatakan demikian. Saya melihat, wow,
Dan ini dia bisa mengerti. Anak saya yang pertama hampir 17 tahun, Maret ini umur 17. Nah, dia menyatakan bahwa memang seharusnya berdoa demikian, itu pun pendek. Emang doa pendeknya seperti apa? Masa Tuhan terima kasih untuk semuanya, doa saya sama kayak kemarin, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Begitukah? Anak saya mengatakan demikian untuk mengingatkan saudara-saudara kami. Saya amazed dengan apa yang Tuhan berikan, Tuhan yang nyatakan, Tuhan bakal membimbing dia sampai bisa mengatakan demikian. Itu yang terjadi pada keluarga kami. Saya seringkali memberikan tugas kepada anak-anak saya, khusus pada liburan, pada saat mereka libur sekolah, untuk setiap hari satu ayat yang menghafal. Kalau dia mau rapel, boleh seminggu 7 ayat. Dalam seminggu sekali 7 ayat dihafal, udah menghafalkan, ya oke. Kalau enggak akan dirapel terus, akan terakumulasi terus menerus. Nah, mereka melakukan itu. Dan mereka bisa menghafal Amsal di pasal 1 dan 2, terus kemudian Yakobus. Saya mengucap syukur untuk semua hal yang hari ini yang bagaimana saya dan istri alami, saya bisa membagikan kepada anak-anak saya. Saya bersuka cita dengan atas hal tersebut. Itu yang saya lakukan dalam keseharian saya. Saya merasakan damai sejahtera di keluarga saya. Begitu juga dengan istri dan anak-anak saya. Itu yang terjadi. Nah, waktu kita mengandalkan sepenuhnya pada Tuhan, damai sejahtera itu akan dengan sendirinya mengalir. Kemudian saya teringat dengan satu ayat di Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi seharusnya kalau kita sering mengatakan bahwa saya adalah anak-anak Allah, saya anak Allah, harusnya kita adalah pembawa damai. Jangan sampai kita waktu masuk ke dalam satu atau dari jauh kita mau ketemu, kita melihat ada teman-teman kita bergerombol, kita mau ke sana, orang-orang bubar. Dia bilang apa? Di sana nggak taunya dinyatakan, udah biar kerok datang. Kita kan bubar dulu, bubar. Atau orang-orang waktu kita datang, kalau kamu nggak datang kurang seru, kita nggak asik. Atau kalau kamu nggak datang, ini ricu dulu. Kamu yang bisa mendamaikan mereka. Hari-hari ini apakah kita yang seperti itu, atau kita yang begitu melihat kita orang-orang pada ngilang? Yang manakah kita? Saya percaya hari ini kalau kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, dan melakukan apa yang Tuhan mau, setiap kita akan bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan harusnya kami menjadi pembawa damai. Kami menjadi anak-anak yang memberitakan kabar damai, memberitakan kabar sukacita, karena kami mengalami Engkau. Engkaulah sukacita kami yang terbesar. Engkaulah yang membuat kami merasakan damai sejahtera itu. Damai itu bukan dari keadaan lingkungan sekitar kami, tetapi waktu kami ada di mana lingkungan yang tidak damai, ricu dan sebagainya, damai itu boleh nyata. Damai itu boleh ada di sana melalui setiap kami, di mana Engkau ada di dalam kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pakai kami untuk memberitakan kabar damai-Mu Tuhan. Perlengkapi kami dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami proses-proses dalam kehidupan pendewasaan iman kami di dalam Engkau,
sehingga nyata kuasa-Mu dalam setiap kami, sehingga orang boleh melihat kami karena kami serupa dengan Engkau. Kami mau Tuhan, melalui hidup kami, keluarga kami diberkati, melalui hidup kami, tempat di mana kami bekerja diberkati, melalui hidup kami, komunitas kami diberkati, melalui hidup kami, kota kami diberkati, melalui hidup kami, bangsa negara kami diberkati, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Karena setiap anak-anak Tuhan pembawa damai, pembawa kabar sukacita, pembawa berkat-Nya Tuhan. Kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuntun bimbing kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Yuk sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.